Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari. Mencari kebahagiaan adalah salah satu tujuan utama kita di dunia. Setiap orang pasti berbeda-beda tingkat kebahagiaannya. Ada yang harus bermewah-mewah dengan menampakkan materi. Tapi ada yang cukup dengan hal-hal sederhana. Perasaan tenang itu adalah wujud kebahagiaan, di mana kita mendapatkan kedamaian jiwa. Sudah saatnya kita sesering mungkin melihat keluar. Dunia itu luas. Janganlah putus asa dengan hal-hal sepele. Mulailah langkah baru untuk sukses besarmu. Inilah cerita pendakian kami di Gunung Arjuno dan Gunung Welirang, Jawa Timur. Perjalanan ini dimulai dari kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Hari Jumat tanggal 1 Maret 2019, saat menjelang petang, saya bergerak dari Terminal Bungurasi Kota Surabaya untuk menuju ke Kabupaten Pasuruan dengan menumpang bus. Perjalanan darat ditempuh sekitar 2 jam. Untuk sampai di titik start pendakian, saya berganti transportasi ojek yang akan mengantarkan saya ke daerah Tretes yang berada di kaki Gunung Arjuno Welirang. Saya tiba sekitar pukul 9 malam. Perjalanan ke puncak, saya mengambil jalur Tretes yang berlokasi di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Setelah melakukan registrasi, saya dan beberapa pendaki lainnya yang juga kebetulan tiba malam itu memutuskan untuk berjalan malam. Kami berjalan beriringan dengan pandangan fokus ke bebatuan yang akan dipijaki. Pos 1 yaitu Pet Bocor sudah kami lewati. Hanya istirahat sebentar di tempat itu. Target kami yaitu pos 2. Waktu tempuh masih sekitar 3 jam lagi. Medan berbatu tidak berubah. Langkah terus diayun ke depan di saat waktu yang sudah memasuki dini hari. Kami pun terbangun tatkala keramaian sudah terdengar di tempat ini. Tirai tenda pun saya buka. Dan Masya Allah, tepat di depan kami terpampang keindahan Gunung Penanggungan di Mojokerto. Belum puas rasanya kami tertidur. Perjalanan semalam benar-benar bikin ampun. Kami memaksa langkah hingga tiba jam 3 subuh. Inilah pos 2. Jalur pendakian Gunung Arjuno Welirang yang juga disebut pos Kop-Kopan. Para pendaki akan berkumpul di sini sebelum melanjutkan perjalanan ke pos terakhir. Suasana pagi yang cukup ramai oleh puluhan pendaki dari berbagai daerah. Saya pun bercengkrama dengan mereka. Rasa persaudaraan sangat kental di sini, meskipun kami baru pertama bersua. Selain pendaki, para penambang belerang juga selalu beristirahat di sini. Terdapat sebuah pondok milik mereka di pos 2 ini. Setelah melakukan aktivitas pagi, kami mulai bergerak melanjutkan perjalanan. Tidak jauh setelah melewati pos 2, akan dijumpai beberapa air terjun kecil. Letaknya berada di pinggir jalan setapak, sehingga pendaki pasti akan singgah sejenak. Nah, ini banyak sumber air yang terdapat di pos Kop-Kopan, ada 2. Ada yang 2 dan yang ini. Airnya sangat jernih dan segar. Semangat. Oke, kita sekitar 3 jam. Semangat. Mantap. Kita masih berada di jalur berbatu. Trek ini begitu panjang dan membosankan. Setiap sisi memperlihatkan kondisi yang sama. Jalur ini sengaja dibentuk dari bebatuan kali untuk memperkokoh dasarnya. Selain untuk dilewati pendaki,
Jalur dengan model seperti ini diperuntukkan untuk mobil jeep yang lalu lalang mengantar belerang dari kaki bukit ke desa. Pendaki akan sesekali berjumpa dengan kendaraan jeep yang melintas. Mantap pendakian menanjak dan melewati jalur berbatu yang sangat terjal dan suasana kabut. Sekitar 3 jam sampai di pos pondokan. Sudah berjam-jam kami melalui tanjakan dengan tumpuan bebatuan. Di sekelilingnya hanya rerumputan yang mengelilingi. Beginilah bentuk jalur tanjakan ke puncak Arjuna Welirang melalui jalur Tretes. Dari pos Kop-Kopan atau pos 2 ke pos 3, pendaki akan menempuhnya hingga 4 jam perjalanan. Ya, sudah sekitar setengah jam kita berjalan, hampir 1 jam lebih, sekitar 2 jam lagi sampai di pos pondokan. Tetap semangat dan harus semangat. Di perjalanan, saya berjumpa dengan rombongan pendaki lainnya, seperti adik-adik dari Pulau Madura ini. Harus ada orangnya juga sekalian, Mas. Biar lengkap. Meskipun hanya 3 pos, tapi jarak setiap pos cukup jauh. Menjelang sore, saya dan beberapa pendaki hampir beriringan tiba di pos terakhir atau pos 3. Perjalanan tadi benar-benar melemahkan fisik kami. Terlebih hujan menghantam deras saat di tengah jalan tadi. Semua pendaki berkumpul di sebuah warung tenda. Warung ini milik seorang warga desa. Pendaki memanggilnya Pak D. Gorengan yang masih hangat langsung diserbu. Begitu nikmat dan renyah. Di tengah kabut tebal yang mengepung pos 3 ini. Pos 3 biasa disebut pos pondokan. Kawasan ini berada di sebuah lembah kecil. Terdapat puluhan pondok-pondok kecil milik penambang. Rumah ini dibuat sederhana untuk proses pengolahan belerang sebelum dikirim ke desa. Bentuk pondoknya sangat unik. Hampir seluruh permukaannya diselimuti rumput hijau. Ini mirip seperti rumah kurcaci dalam film The Hobbit. Pagi hari, suasana sudah terdengar ramai. Sejak subuh banyak pendaki yang beriringan meninggalkan pos 3 ini. Di sini merupakan titik terakhir sebelum pendaki summit attack. Baik itu yang akan ke puncak Arjuna ataupun ke puncak Welirang. Pagi, hari ini kita akan mau mulai aktivitas menuju ke puncak. Sebelumnya itu kita sarapan dulu. Ini dia nih, tahu isi ini. Teman saya sedang istirahat. Oke. Saya memutuskan untuk ke puncak pagi hari. Puncak Arjuna melewati Lembah Kijang. Ini dia pos pondokan. Ya, sekitar 3 jam kita akan sampai ke puncak. Semangat. Iring-iringan pendaki sudah berlalu dari saat subuh tadi. Saya tinggal seorang diri. Tidak ada pilihan lain selain berjalan tanpa teman ke puncak. Saya pun memulai langkah dengan menyipir pinggir bukit. Melewati jalur Pasar Kijang, melalui hutan cemara yang sangat
Tidak jauh dari pos pondokan, sekitar 20 menit berjalan, saya sudah tiba di hamparan padang rumput yang luas. Kita sudah sampai di Lembah Kijang, tempat camp yang sangat luas dan pemandangan Gunung Arjuna sangat tampak dari sini. Terdapat juga banyak tenda pendaki di sini. Tempat ini dinamakan Lembah Kijang. Dahulunya di lembah ini berkeliaran banyak kijang. Padang rumput ini begitu meneduhkan pandangan. Saya sempat terhenti lama di sini. Oke, sekarang saya akan menuju ke puncak. Sekarang saya lagi berada di Lembah Kijang, kurang lebih 10 menit tadi dari pos pondokan. Baru saja sampai di camp Lembah Kijang, mana di sini merupakan tempat hamparan yang sangat luas. Di sini para pendaki biasanya mendirikan tenda sebelum menuju ke puncak Arjuno. Perlahan gerimis mulai turun membasahi jalur. Puncak masih jauh dan saya tetap seorang diri. Setelah melalui jalur padang rumput, setapak akan mulai menanjak terjal mengikuti alur sisi jurang. Terus berjalan menuju ke atas. Sana teman-teman. Cuaca yang semakin berkabut sempat membuat saya drop dan ketakutan. Ini pertama kalinya saya ke puncak Arjuno dan saya harus lakukan seorang diri. Sesekali saya beristirahat untuk meneguk minuman dan menikmati sebatang rokok. Gerimis, kita harus terus melewati bongkahan-bongkahan batu. Saya pun terus bergegas naik. Takutnya saya hanya muncak seorang diri. Sempat saya beberapa kali shock kala petir menggelegar mengguncang dari atas langit. Itu sempat menciutkan nyali saya untuk terus lanjut. Puncak Arjuna, ini jalurnya. Apalagi banyak pendaki yang saya temui memutuskan untuk kembali karena kondisi itu. Namun niat sudah bulat. Apapun itu, dengan izin Allah saya akan terus melangkah hingga ke tujuan utama dari pendakian ini. Sampai ke atas, sini suasana sangat gerimis dan hujan. Kita harus tetap kuat sampai ke puncak Arjuno di atas. Jalur ke puncak Arjuno melewati jalur longsoran-longsoran air yang sangat terjal. Puncak Arjuna, Puncak vandalisme. Banyak coret-coret. Saya terus melangkah di tengah cuaca yang semakin tidak menentu. juga arah puncak. Puncaknya di arah sana. Alhamdulillah, setelah 5 jam berjuang di tengah kondisi ekstrim, saya pun menginjakan kaki di puncak Gunung Arjuno. Juga di puncak Arjuno. Ini dia puncaknya.